Pada pagi hari ini kita membahas tentang berbagai hal masih terkait dengan Habib Ba'alawi ya. Dan di antara bahasan yang banyak ditanyakan orang adalah terkait dengan bulan Ramadan ini. Kalau kalangan muhibin tentunya akan mengatakan ya, karena mungkin dijadikan untuk alasan supaya Habib tidak dibahas ya, sebaiknya tidak usah membahas Habib di bulan Ramadan. Dia akan memakai dalil ini dosa, nanti masuk neraka. Tunggu dulu, Bung. Tergantung situasi dan kondisinya, tergantung niat, iya kan? Nah, dan ini ada pesan yang menarik dari salah satu kiai dari Jawa Barat untuk Rabitoh Alawiyah. Nah, saudaraku, sebelum kita bahas itu, seperti biasa kita sampaikan, semoga semuanya selalu sehat walafiat lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kalian semuanya selalu mendapatkan ridho dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan baik itu di dunia maupun di akhirat. Tentu selalu kita ingatkan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Nah, saudaraku, ada banyak memang yang mengkritik kenapa ini bulan Ramadan masih membahas nasab, dibilang gibah dan seterusnya. Itu tergantung dari sudut pandangnya, Bung. Kalau orang-orang yang tidak paham ini mungkin bisa seperti itu, ya. Tapi kita bisa melihat ini dari konteks khasanah keilmuan. Jadi ketika kita bahas nasab sejak awal, itu dasar kita adalah sains, ilmu pengetahuan, ya, ilmiah, bukan fitnah. Nah, innamal a'malu binniyat, apalagi ketika kita niatkan untuk ibadah, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, ya kan? Apalagi juga ini bisa kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, harus dipahami saudaraku, janganlah kalian gampang terframing dari orang-orang yang tidak suka dengan gerakan moral untuk menegakkan kebenaran ya, untuk edukasi masyarakat ya. Itu kita harus pahami. Nah, saudara-saudara, terima kasih Bang Lincah Boncai ya. Ternyata Bang Lincah Boncai dari Malaysia ya. Oke, terima kasih. Ya, sehat selalu Bang, bahagia selalu ya. Untuk semuanya juga ya. Nah, untuk lebih jelasnya saudaraku, biar tidak berpanjang lebar di dalam mukadimah ini ya, karena juga ada yang mempertanyakan ini ada kaitan atau kira-kira persamaannya dengan masalah politik apa gitu. Ya nanti kita bahas juga tentang itu ya. Nah, untuk itu kita akan sampaikan sebuah video rujukan dari seorang kiai yang luar biasa tentu saja. Tadi sudah saya sebut, beliau adalah Gus Abdul Rojak ya, seorang pemimpin atau pengasuh pondok pesantren ya, pondok pesantren di Jawa Barat, saudara-saudara. Jadi pondok pesantren beliau posisinya di Jawa Barat, yaitu ya pondok pesantren daerah Sumedang ya, Sumedang Jawa Barat itu ya. Pondok pesantren Darul Ma'rifah ya. Nah, Anda bisa kunjungi dari channel YouTube beliau adalah Damar 20 TV ya. Nah, langsung saja mari kita simak banyak sekali nasihat dari beliau ini. Nanti kita akan lanjutkan baca-baca komentar Anda. Mudah-mudahan ini tidak ada gangguan jaringan internet ya, saudara. Saya tidak usah menyampaikan gambarnya beliau, tapi Anda bisa cek di Tanmail ya. Kita perdengarkan suaranya saja ya, berikut ini ya. Kita langsung bahas pertanyaan yang masuk saja ya. Melalui 085 3200 80197.
monggo boleh WhatsApp, boleh juga SMS. Ini pertanyaan masuk akhir bulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki bulan Ramadan, kami mengaturkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Kiai, taqabbalallahu minna wa minkum. Kami juga mengucapkan taqabbalallah kepada jenengan. Semoga amal ibadah puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaannya Kiai, apa tidak sebaiknya masalah nasab alwi ini dipending selama bulan Ramadan, setidak-tidaknya untuk mengurangi hal-hal yang negatif? Nggih, terima kasih atas pertanyaannya, nggih. Iya, kalau menurut sampean negatif bisa berakibat dosa, ya dihentikan saja. Tidak harus menunggu bulan Ramadan. Dari awal saja nggak usah dibahas sekalian. Kalau ini memang dianggap dosa. Tapi nyun sewu, kalau menurut kami sih ini perbuatan yang positif justru. Namanya kan hasanah ilmu, dari awal juga kami sampaikan. Buktinya kan kemarin sampean mengikuti nggak pembahasan masalah nasab Pak Alwi ini antara Gus Rumail dengan Kiai Maduddin di TV mana? Pada Super TV. Ya, betul Kiai. Ya, kita mengikuti ya. Nah, artinya baik-baik saja, tergantung sudut pandang dan tergantung apa yang disampaikan. Kalau pendapatnya Bang Linca ini menurut kami baik-baik, baik kok ya, menurut kami baik kok ya. Ya, yang lain bagaimana nih komentarnya ya? Nah, dari Bang Sudarmaji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang becak Singosari Malang, Sugeng Injing, Cak nderek midhangetaken. Kalih layah-layah mugi-mugi dipun lancarkan rezekinipun. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun sami-sami Bang Sudarmaji dari Singosari Malang. Ratu Bagus, terima kasih hadirnya. No pending, karena meluruskan nasab adalah untuk menjaga kemurnian nama suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Al Hikmah Channel Cilacap, lanjut biar tambah terang benderang. Oke, kalau gitu lanjut terus. Los ya. Oke, terima kasih saudara-saudara atas masukan, saran. Oh ya Gus, kita di sini di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Bumi Belambangan sudah tadi Gus ya. Nah, kalau di Malaysia ternyata masih belum subuh ya, masih nunggu subuh. Ya, terima kasih Bang Linca Bonceh dari Malaysia ya, luar biasa. Semoga sehat selalu dari Malaysia ya. Kita lanjut nih. Sampai mengikuti tidak? Itu kan bagus. Dan itulah yang disebut dengan hasanah ilmu pengetahuan. By data, menyajikan melalui bukti-bukti yang ada, baik di manuskrip ataupun di kitab-kitab nasab. Walaupun kesimpulan secara tegas kemarin tidak didapatkan, ya yang ada kan kesimpulan masing-masing. Sehingga banyak yang menyimpulkan sepakat antara Gus Rumail dengan Kiai Imad bahwasanya Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman dan lain sebagainya. Betul Kiai. Nah, itu salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil, dan banyak lagi kesimpulannya. Cuman mohon maaf, memang kemarin itu kurang greget ya, karena tidak menghadirkan ahli sejarah di situ. Atau kalau mungkin menghadirkan ahli filologi atau dari riset DNA dihadirkan di situ. Sejauh mana sih keabsahan DNA untuk menentukan nasab seseorang? Karena sekarang ini ada framing tentang DNA, bahwasanya itu tidak valid dan lain sebagainya. Saya malah khawatir orang mengatakan sains ini itu sebuah penyesatan. Ya Allah ya Karim, lawan ilmu pengetahuan kok riset sains kok dianggap sesuatu yang kurang bermanfaat, apalagi di framing dengan negatif. Itu ya menurut kami bahkan bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah kan menyampaikan muru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar.
Maka diperintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf ini? Yang menyampaikan kepada khalayak bahwasanya seseorang itu tidak bisa mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Oke lah kalau bukan dzurriyyah Nabi tidak jadi masalah. Dzurriyyah Nabi ini yang jadi masalahnya, dan Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah milik umat, milik dunia. Maka jika seseorang mengaku sebagai dzurriyyahnya harus bisa menghadirkan data yang valid. Setuju ya, saya kira pernyataan dari Gus Rozak ya, bahwa ini masalahnya adalah soal nasab Rasulullah gitu loh. Sehingga ketika ada oknum yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tanpa bukti, apalagi dia sudah jelas terbukti secara saintifik bukan keturunan Rasulullah, maka kita harus ingatkan dan sampaikan kepada dia, jangan diterus-teruskan melakukan penipuan atas nama dzurriyyah Nabi, gitu kan. Apalagi tadi sudah singgung adanya oknum-oknum yang mau mendegradasi trust atau kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ada yang bahkan memframing ya, ilmu pengetahuan diharam-haramkan gitu ya. Nah, ini kan juga debatable kalau soal seperti itu, apalagi di Nusantara ini ya. Nahdlatul Ulama sudah final karena sudah pernah dilakukan Basul Masail dan hasilnya didasarkan kepada Muktamar NU yang ke-31 itu kan jelas boleh tes DNA untuk menafikan nasab seseorang. Sehingga framingan-framingan, doktrin-doktrin dari oknum-oknum Habib yang tidak sesuai dengan sains ya, yang sudah kita pahami, tentu saja harus kita lawan karena itu adalah bentuk pembodohan kepada masyarakat ya. Oke, kita lanjut ya. Seseorang mengaku sebagai dzurriyyahnya harus bisa menghadirkan data yang valid, bukti yang nyata. Gitu yang jadi masalahnya teh. Inilah maka diperlukannya amar ma'ruf. Sebetulnya amar ma'ruf ini bukan untuk pribadi habaib ya, secara personal bukan. Saya lebih cenderung untuk RA, Rabithah Alawiyah, sebagai organisasi yang menaungi seluruh habaib yang ada di Indonesia. Jadi amar ma'rufnya ini untuk RA. Setidak-tidaknya kalau RA yang berbicara langsung kepada seluruh orang yang ada di organisasinya kan enak. Dan insya Allah mas saya yakin kalau RA ngomong ngaler pasti ngaler itu ngidul A B B. Yang jadi masalah sampai detik ini kan Rabithah Alawiyah ini sepertinya membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dan yang kedua juga dulu pernah kita berikan himbauan secara terbuka kan, kami rasa tidak digubris ya himbauannya ya. Ya tolong dong RA seluruh habaib yang ada di bawah naungan panjenengan itu ditertibkan akhlaknya, kata-katanya, dawirnya. Jangan sampai kalau mengaji, kalau dia ceramah pemalsuan hadis yang ada, doktrinnya, framing negatifnya, tolong kalau perlu ya dilakukan semacam briefing lah, penataran kepada seluruh orang-orang yang ada di bawahnya. Misalnya kan bisa itu kalau RA yang melakukan. Sangat bisa supaya tertib, saling hormat, menghormati, saling mencintai. Dijaga ketawaduan, hayinin, layinin, wasahlin masing-masing pihak untuk saling memuliakan, meninggikan, tidak saling mencaci dan saling merendahkan. Itu kalau RA yang apa itu namanya, yang cawe-cawe dalam urusan seluruh habaib yang ada di Indonesia beres itu, insya Allah. Jadi mestinya kita tujukan kepada organisasinya, jangan kepada personalnya. Itu amar ma'ruf. Termasuk nahi munkar, jikalau memang kita menganggap dusta, pemalsuan itu adalah perbuatan-perbuatan yang dosa, maka kita harus berupaya untuk mengingatkan, mencegahnya, jangan diteruskan.
kalau perlu tolong dong sampean yang telah memalsukan makam-makam para leluhur-leluhur kita itu mestinya minta maaf. Nah, betul. Ini kan nggak sampai detik ini. Sampean yang telah melakukan framing negatif, yang telah menghinakan, merendahkan kiai, tolong sampai hari ini kan tidak ada permintaan maaf secara terbuka. Ya, saudaraku, jadi nama-nama yang sudah teridentifikasi ya, mengutip kitab dari keturunan Habib sendiri yang kemudian mengatakan satu oknum Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 kiai, bahkan ada yang bilang 700 kiai. Itu oknumnya sudah jelas, kita bisa pantau, dan sampai sekarang tidak ada memang permintaan maaf di depan publik secara terbuka gitu ya. Ada yang diduga pemalsuan makam gitu ya. Itu artinya kan mereka itu sampai sekarang karena tidak ada permintaan maaf, maka apa yang dia lakukan selama ini yang sudah diketahui publik itu dianggapnya benar gitu. Artinya mereka itu merasa benar, sehingga mereka merasa tidak perlu minta maaf. Padahal sudah menjadi jejak digital rahasia umum, sampai ada yang mengatakan satu telapak kaki Habib Bahlul lebih mulia dari kepala kiai bersurban dan sebagainya itu. Dia memakai nama penghuni kebun binatang untuk merosting kiai-kiai Nusantara. Nah, sampai detik ini tidak ada permintaan maaf. Bahkan ada satu oknum Habib yang sudah dipolisikan, walaupun sampai sekarang belum diproses ya. Barangkali masih menunggu prioritas atau momentum. Itu kan juga begitu, ya. Ini mereka merasa paling benar. Itulah makanya kita selalu lanjutkan untuk mengkritisi tentang persoalan ini ya. Sampai hari ini kan tidak ada permintaan maaf secara terbuka. Betul. Sampean yang arogan, yang pokoknya akhlaknya kurang terpuji lah ya, dari sebagian para oknum yang ada di bawah RA. Kita ingatkan, ini kan bagian daripada lahimu gitu je. Jadi kalau amar ma'ruf nahi munkar, maka ya tidak usah terjebak dengan suasana Ramadan, bahkan terus kita suarakan itu. Sampai nanti hasanah ilmu ini menemui jalannya. Ya, jadi kita sepakat ya dengan yang disampaikan Kiai Rojak atau Gus Rojak ya, bahwa kita jangan terjebak dengan suasana Ramadan ketika kita berjuang amar ma'ruf nahi munkar untuk menyetarakan bangsa ini, untuk perjuangan kesetaraan. Jangan sampai oknum-oknum Habib yang ingin dalam tanda petik ya seolah-olah menghidupkan kembali sistem kasta feudalisme itu kita harus lawan terus dengan gerakan moral, edukasi, dan penuh kendali, terarah dan terukur tentunya ya. Ini menemui jalannya. Ngoten nggih? Nggih, Kiai, setuju Kiai, nggih. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Yang sewu Kiai, memasuki bulan Ramadan ini kami juga mau bertanya, perbincangan masalah nasab tidak jauh beda dengan politik saat ini, saling menyalahkan. Kalau menurut saya kok tidak ya, menurut saya tidak ini. Coba jenengan jelaskan saling menyalahkannya di mana. Kalau menurut kami saling mengoreksi ya. Mengoreksi dengan menyalahkan tidak sama. Ya, setuju ya. Luar biasa Gus Rojak ya. Jadi kita harus pahami ya, harus menolak framingan dari oknum-oknum muhibin ya, katanya kita nyalah-nyalahin. Enggak, kita mengkoreksi. Luar biasa, mengoreksi dengan menyalahkan berbeda. Luar biasa Kiai Rozak.
Dari Bang Lince Boncai ini Bahar ya, Bahar. Saya kira yang dimaksud Bahar Bakar, Bahar Bakar. Habib Bahar ya. Habib Bahar bin Demit. Bahar itu menafikan Juriyah Wali Songo belum minta maaf dia. Katanya sampai kiamat nggak bakalan minta maaf. Wah, udah kayak iblis. Udah kayak iblis nih oknum Habib. Oke, kemudian dari Ratu Bagus ya. Dengan satu Kiai Haji Madudin, jutaan habaib Balawi stres berjamaah, ya depresi ya saudaraku. Maka kemarin ketika si Habib Faisal Segaf bilang terkait masalah Pak Jokowi, katanya diminta dibawa ke rumah sakit jiwa, ya harusnya Habib-Habib Balawi itu yang masih ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah ya, yang dibawa ke rumah sakit jiwa. Bagi yang tidak percaya Habib atau habaib keturunan Nabi akan terkena sanksi, diantaranya terhindar dari penipuan Habib atau habaib ya, luar biasa dari Ratu Bagus ya. Oke, kita lanjutkan dari Kiai Rojak atau Gus Rojak. Biasanya kalau menyalahkan tuh ada a priori lah. Ada rasa suka atau tidak suka, ada zon yang negatif. Tapi kalau koreksi itu justru dilakukan karena memberikan perhatian. Ya, kita mengoreksi istri kita ya karena itu bagian daripada kehidupan kita. Kita koreksi yang salah. Nasihatlah lamun cek bahasa ya. Kan kita mesti diperintahkan oleh Allah agar saling nasihat menasihati. Betul ya, jadi kita diperintahkan Allah saling nasihat menasihati. Terima kasih Abah Ade sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Gus, selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat juga kepada Abah Ade dan juga saudara-saudaraku semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa ya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tentunya dengan cara yang indah ya, dengan penuh kesabaran, tidak emosional, tidak menghujat, tidak saling mencaci maki. Ya, betul. Mengoreksi yang salah. Itu sebuah keniscayaan, menasihati yang lupa, yang khilaf, yang tidak tahu kita kasih tahu, yang lalai kita ingatkan, yang salah kita koreksi. Ini bagus. Bulan Ramadan ini bisa menjadi amal yang berlipat itu. Ya tadi itu ya kesalahan-kesalahan yang kita anggap salah tadi. Memasukkan makam. Bahkan sebagian orang sudah mengatakan pencakokan nasabnya Ba'al sampai ke Rasulullah ini menurut mereka terbukti dari kitab-kitab nasab yang tidak tervalidasi, yang tidak terkonfirmasi. Bahkan sebagian mengatakan tes DNA pun menunjukkan bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Nah, ini kan dianggap sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun di dalam organisasi kami masih mengatakan mukhtalafun fih, sampai nanti kalem saja, sabar nggih, kan harus dengan sabar. Kita benar-benar mentok pada bukti-bukti berikutnya. Kita masih dalamin, termasuk hasil dari tes DNA. Ya. Jadi sabar mawon ya. Menurut kami itu tidak saling menyalahkan ya, saling mengoreksi iya. Terus yang kedua, bisa makan dengan politik. Mungkin begini ya, kalau menurut saya ini memang ada persamaannya dengan politik. Begini ya, seluruh permasalahan ini seolah-olah di dalam negeri ini kan seolah-olah Pak Jokowi dianggap salah. Demo di mana-mana ditujukannya untuk Pak Jokowi. Dari mulai IKN ya, sampai pemilu dan lain sebagainya. Padahal menurut kami, apa iya Pak Jokowi ini orang yang super power? Enggak lah. Sebab apa? Sebagai seorang presiden itu ada di bawah kontrolnya DPR RI. Kan begitu ya. Dan sudah dipersiapkan perangkat yang membantu kinerja mereka. Itu pun yang menyetujui adalah DPR RI. IKN
Kan nggak mungkin ujuk-ujuk Pak Jokowi membangun demikian dahsyat di IKN kalau memang tidak ada persetujuan awal dari DPR RI. Oke, betul apa tidak? Betul. Ya. Apa iya pemilu sedemikian dahsyat yang melibatkan banyak orang, semuanya bisa dikontrol oleh satu orang yang ada Pak Presiden? Padahal ada pengawasan melekat ketika pemilihan umum itu. Termasuk di dalamnya adalah DPR. Setiap undang-undang yang ada ini adalah hasil daripada keputusan DPR RI. Bahkan peraturan pemerintah pun salah satunya kan berdasarkan persetujuan, sepengetahuan DPR RI. Maka salah orang kalau kita ini semua menyalahkan kepada beliau. DPR-nya kenapa nggak kita protes? Kinerjanya dong kita protes. Partai politiknya dong diperbaiki. Begitu harusnya. Nah, seperti kasus ini, kenapa mesti kita cemooh habaibnya? Kenapa mesti kita protes habaibnya? Bahkan sebagian orang sudah ada yang mengatakan kata-kata yang negatif kepada habaibnya. Mestinya kita tujukan kepada RA. Sudah begitu. Karena tidak mungkin habaib ini melakukan sesuatu di luar sepengetahuan Rabithah Alawiyah. Kan tadi kami sampaikan, dalam RA-nya ngomong mangidul, ngaler begitu dah. Kaharep, katukang begitu. Maka mestinya protes-protes yang kita tujukan atas kevalitannya nasab Alawi sampai atau tidaknya kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW ini ditujukannya kepada RA. Nah, benar kalau ini sependapat hampir sama dengan politik. Kesalahan ditujukan kepada personal, padahal kita adalah institusi. Negara ini bukan milik presiden semata-mata, tapi di bawah kendali rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, persis dengan para habaib, ada organisasi yang menaungi mereka kok. Kita berikan masukan kepada RA-nya, organisasinya. Sudah beres itu. Yeah. Nah, itu barangkali persamaannya. Maaf ya, ini mah menurut persepsi saya aja. Kurang lebihnya saya minta maaf. Pertanyaan lagi yang masuk. Ini baru kemarin nih ya. Pertanyaannya ya. Melihat hasil perbincangan hangat antara Kiai Imad dengan Yusril Abbas kemarin Kiai di Pada Suka TV, bagaimana pendapat panjenengan? Tadi sudah kami sampaikan dalam mukadimah. Bagus, menginspirasi, membuka cakrawala ilmu pengetahuan, wabil khusus tentang ilmu nasab. Tetapi memang kurang lengkap karena mungkin tidak dihadirkan ahli sejarah, ahli filologi, dan mungkin badan riset. Maka ke depan mudah-mudahan kami nanti bisa mengadakan nih acara yang sama dengan seperti Pada Suka TV. Oke, mudah-mudahan. Kalau kami sih maunya langsung saja pada hadir. Siap kok, insya Allah. Dulu pernah kami tawarkan ketika masih di Benda Kerep, kami tawarkan apa perlu kita adakan pertemuan antara RA, Kiai Maduddin, ahli sejarah, dan siapa saja yang berkepentingan tentang pembahasan nasab ini kita hadirkan di Sumedang. Kalau perlu, siap kami untuk memfasilitasi, siap kami tempatnya. Sudah pernah kami sampaikan. Bahkan apa perlu di Rembang, tengah-tengah di Rembang itu. Kalau Sumedang kan mungkin dekat dengan Jakarta. Barangkali saudara kita ada di Jawa Timur kan jauh. Kalau di Sumedang kan dekatnya dengan Jakarta, Banten dekat lah ya. Jadi kalau saudara kita yang dari Jawa Timur mau hadir kejauhan, ya sudah kita ambil tengah-tengah saja di Jawa Tengah di Rembang, sama-sama jauhnya.
Kita pernah tawarkan itu. Kalau mau monggo silakan. Ya, untuk bertemu di darat. Ya tujuannya untuk silaturahim saja. Sebetulnya kami menginginkan sih ya, RA itu bisa hadir bukan untuk diskusi, bukan untuk debat ya. Hadir, gimana Kiai kabarnya? Masya Allah. Itu kalau sampai ketua umum RA seperti begitu kan enak ini. Hadir ke rumahnya Kiai A, Kiai B, Kiai C, silaturahim. Gimana kabarnya, sehat? Ini. Enak itu. Kerukunan itu benar-benar bisa membentuk psikologi kita ini menjadi sesuatu yang memberikan makna positif. Yeah. Ini yang jadi masalah kan sampai hari ini, guys. Apa sih namanya, arogan ya, tinggi hati. Enggak lah, mudah-mudahan enggak itu. Suatu hari nanti, insya Allah akan terjadi kok. Kami meyakini ketua RA, ketua umum RA, mereka punya kelembutan hati. Suatu hari juga mungkin akan hadir di tempat siapa, mungkin silaturahmi di tempat Kiai Maduddin. Ya silaturahim, ya syukur-syukur ke sini. Atau kalau enggak, kami yang diundang ke sana, enggak apa-apa. Silaturahim, silaturahim. Setidak-tidaknya kan untuk memberikan image positif. Terlepas silaturahim itu nanti kemudian perbicaraan masalah nasab ini berlanjut, itu kan sebuah hasanah ilmu. Kan tadi kami sampaikan, hasanah ilmu itu akan terus berlanjut sampai menemukan jalannya. Tapi kalau RA dibangun dengan sesuatu yang positif dari yang seperti kami sampaikan, itu suasananya akan beda. Benar. Jadi pembahasan nasab berikutnya itu suasananya akan beda. Suasana apa, Gus? Pokoknya suasananya beda, we. Kalau nggak percaya, coba aja lakukan apa yang kami sampaikan tadi, berkhusus kepada RA. Insya Allah. Oke. Begitu saja ya, apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Ada lagi alamin. pertanyaan yang masuk? Nggak ada ya. Ya, pertanyaan berikutnya masalah ilmu di bulan Ramadan. Kalau ini sih banyak sekali di majelis-majelis ya, di pesantren-pesantren membahas masalah ini ya. Yang pasti ya terakhir kami sampaikan ya sebelum kita tutup acara ini, di bulan Ramadan ini tentu kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi yang tidak kalah penting adalah jaga kebersihan hati. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang capek puasa, haus, dahaga, tapi nggak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan dahaga itu. Artinya pahala Ramadan tidak kita dapatkan karena masih tidak terjaganya hati, lisan, tatapan mata yang bisa menghapuskan pahala Ramadan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Amin. Syukur baduntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Abdul Razak ya. Saudara, demikian ya video yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini ya. Dari siapa ini? Muhiro Atun, terima kasih. Kita semua berharap seperti Muhiro Atun ya saya kira. Dan kita berdoalah semoga dengan kepemimpinan Bapak Prabowo, ya mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan, karena masih ada kelompok yang tidak ingin Pak Prabowo ya menjadi presiden. Kita bisa lihat demo-demo mereka tuh ya. Kemudian mudah-mudahan Pak Prabowo lebih tegas dengan kaum Habaib Yahudi ya. Kemudian dari Abade sebaiknya Robito Alawiyah dibubarkan saja. Benar. Dan kita sudah menyerukan itu, bahkan sudah kita sampaikan sebuah video dari Aliansi Laskar ya, Bani Wali Songo ya, saudaraku, yang sudah membuat petisi permintaan kepada pemerintah agar Robitoh Alawiyah dibubarkan dengan berbagai alasan ya, diantaranya ya memang
dari asas kebermanfaatan untuk NKRI Robito Alawiyah justru tidak memberikan manfaat ya, malah diduga berbahaya karena diduga mengembangkan sistem kasta karena mereka merasa lebih mulia. Kalian sudah menyimak video tadi bagaimana Bahar bin Smith misalnya tidak mau meminta maaf padahal sudah diduga menghinakan para keturunan Wali Songo, bahkan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib pun yang namanya Bahar bin Smith tidak mau minta maaf, bahkan dia menantang-nantang sampai mati pun nggak akan minta maaf seperti itu. Nah, ya kan? Nah, jadi saya ulangi ya pesan dari Abah Ade, sebaiknya Robito Alawiyah dibubarkan saja, tidak berguna bagi bangsa dan negara, hanya yang pasti organisasi Robito Alawiyah ini sebagai wadah para penipu nasab. Ya, jadi begitu ya saudaraku apa yang bisa kita sampaikan pada video pagi hari ini. Mohon maaf pada semuanya saja tanpa terkecuali kalau ada kalimat yang salah, khilaf, tidak nyaman dan sebagainya, mohon dimaklumi. Ini adalah live streaming. Barangkali ada gangguan jaringan internet maka akan berakibat kepada kalimat terputus ya, bahasa tidak jelas dan sebagainya. Oke. Kita jaga persatuan, persaudaraan, kedamaian, kerukunan antar anak bangsa, sesama warga muslim, apalagi yang diikat oleh kalimat tauhid. Oke, salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!